Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 28 Februari 2023, kita masuk pertemuan kedua untuk materi pertama tentang pemasaran digital. Sebelumnya sudah pernah Ibu sampaikan di minggu lalu bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib prasyarat, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen pemasaran. Oke, kita mulai dengan latar belakang, di mana tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan alat komunikasi yang terus meningkat setiap tahun, bahkan di era Society 5.0 saat ini, terus memberikan peluang yang luar biasa, khususnya bagi para pebisnis. Dan ini juga tentunya memberikan peluang bagi perusahaan telekomunikasi. Penelitian yang Ibu lakukan bersama teman-teman juga menyatakan bahwa perkembangan teknologi yang terus meningkat ini didukung dengan adanya perangkat teknologi yang baik pula. Alat komunikasi berupa handphone saat ini sudah bukan merupakan barang mewah, karena keinginan dan kebutuhan konsumen yang terus semakin kompleks ini menuntut seluruh perusahaan telekomunikasi untuk menciptakan sebuah fitur terbaru yang dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan oleh para konsumennya. Dan pengguna internet yang didominasi hampir lebih dari 70% penetrasi yang ada di Indonesia itu menghabiskan waktunya untuk menggunakan media sosial. Dan semua bisnis saat ini itu menggunakan digital marketing. Ini dapat dilihat berdasarkan dari data dari riset Blue Corona tahun 2022. Mengapa demikian? Karena biaya yang lebih murah dengan menggunakan penerapan marketing mix yang bukan hanya fokus pada bagaimana kemampuan dalam meningkatkan kualitas produk, harga, promosi, serta tempat, tetapi juga lebih kepada menonjolkan kualitas dari digital marketingnya. Selain itu juga hasil yang didapatkan itu menjadi lebih efektif karena biaya yang dikeluarkan untuk biaya promosi, kemudian biaya tempat, biaya produksi itu menjadi lebih murah. Dan dengan adanya kemampuan peningkatan digital marketing itu memudahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan mendukung berbagai skala bisnis. Jadi bukan hanya bisnis besar saja, mulai dari bisnis mikro sampai dengan bisnis besar itu juga sangat serta memiliki engagement yang tinggi pula. Pemasaran digital merupakan memiliki perkembangan yang terus meningkat, dimulai dari tahun 90-an di mana pemasaran digital pertama kali muncul. Tapi seperti disebutkan di atas bahwa saat ini dunia itu telah berbeda. Saat pertama kali munculnya pemasaran digital itu dikenal dengan Web 1.0. Saat itu yang pertama kali hadir adalah konten statis yang isinya itu lebih sedikit interaksi dan tidak ada komunitas nyata. Spanduk pertama kali muncul berbentuk periklanan itu di tahun 1993 dan disebut sebagai Web Clever yang dibuat pada tahun 1994. Nah, saat ini adalah awal optimalisasi dalam telusur mesin yang sering kita kenal atau disebut dengan CEO. Nah, ini mungkin tidak terlalu banyak sekali perubahan atau effortnya kepada banyak konsumen, namun masa lalu dan kita menganggap bahwa 4 tahun sebelum adanya Google itu lebih menunjukkan bagaimana kemampuan dalam penelusuran informasi yang diharapkan. Media sosial bukan hanya mimpi pada saat itu, di mana saat itu media sosial menunjukkan seberapa jauh kemampuan kita untuk mendapatkan informasi dan berkenalan dalam waktu singkat. Kemudian setelah itu muncullah Google dan beberapa blogger yang muncul di tahun 1999, di mana era internet modern mulai muncul. Mulai adanya BlackBerry, kemudian merek yang dapat terhubung dengan
dengan baik, kemudian inovasi muncul. Kemudian muncullah MySpace. Nah, ini adalah awal uh, permulaan dari adanya media sosial yang saat ini kita sering kenal mungkin dengan Facebook ya. Nah, kemudian dengan adanya MySpace ini di mana banyak pengguna itu memberikan sharing pengalaman, kemudian berkenalan. Kemudian ada juga Google AdWords, adalah platform di mana mereka meningkatkan pertumbuhan dan mendapatkan pendapatan utama lewat streaming utama mereka. Nah, inovasi yang pertama kali dikeluarkan itu adanya akurat algoritma yang tidak dapat ditandingi. Kemudian di tahun 1999 muncullah web 2.0 yang diciptakan oleh Darcy Dinucci, di mana mulai nih muncul jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, kemudian Skype, Yahoo Messenger, Friendster, dan lain-lainnya. Kemudian terus perkembangan teknologi terus meningkat sehingga hadirlah di tahun 2001 Web 3.0. Nah, ini adalah merupakan sebuah sarana mesin untuk membaca halaman web. Perkembangan digital marketing itu dimulai dari tahun 93, di mana muncullah spanduk digital seperti adanya spanduk Yahoo. Mungkin sudah mungkin teman-teman mahasiswa jarang karena sudah jarang ya melihat ini karena mungkin sudah tidak ada. Kemudian lanjut di tahun 94 sampai dengan 97. Nah, ini ada yang namanya Google Look Smart, hingga adanya juga Hotbot. Kemudian di tahun 1998 sampai dengan 1999 ini muncul mesin pencarian MSN. Nah, sekarang itu kita sering ya menggunakan Google. Nah, pencarian apapun itu sudah sangat mudah sekali mencari lewat Google. Nah, kemudian perkembangan terus berkembang. Di tahun 2003 Google mengumumkan layanan iklan konten bernama AdSense. Nah, di tahun 2006 pendapatan iklan dari internet ini terus memberikan peluang yang luar biasa bagi para pebisnis untuk memperkenalkan bisnis yang dimiliki. Nah, mesin pencarian lewat Twitter, YouTube mulai beroperasi yang kita tidak pernah berpikir ternyata menjadi konten kreator itu merupakan salah satu job ya, salah satu pekerjaan yang saat ini memang banyak diminati, dulu mungkin sudah tidak belum pernah terbayang. Di tahun 2010 WhatsApp hadir dengan mempromosikan dengan menawarkan berbagai macam promosi produk, kemudian layanan bisnis. Dan terus meningkat, pemasaran digital terus meningkat hingga 60%, sehingga akhirnya Google itu bekerja sama dan dapat terhubung secara langsung dengan YouTube dan media sosial lainnya, sehingga memberikan keuntungan yang luar biasa bagi para bisnis online. Di tahun 2014 dan hingga sekarang penggunaan smartphone itu sangat diberikan kemudahan untuk bagi para pebisnis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, di mana daya beli melalui layanan online itu meningkat pesat. Bahkan di ribuan penelitian itu menyatakan bahwa saat ini penetrasi penggunaan internet melalui handphone itu merupakan langkah yang paling efektif dalam mencari calon konsumen, dan hampir di seluruh platform itu memiliki iklan dan pemasaran konten yang paling efektif. Dan ya, ini menandakan bahwa tren pemasaran digital ini terus meningkat hingga saat ini. Lalu apa saja di dalamnya yang perlu diterapkan dalam menjalankan konsep digital marketing? Yang pertama itu adanya produk. Kita ketahui bahwa produk itu merupakan poin penting ketika kita ingin memperkenalkan atau memasarkan kepada konsumen. Lalu apakah ada peluang untuk membuatnya lebih fleksibel dengan adanya pemirsa online? Tuh, ya contohnya seperti album musik. Contoh ketika seseorang membeli CD, kemudian si B mengunduh album
dan si C itu men-share kepada orang lain. Nah, ini semua merupakan cara yang dilakukan oleh pembisnis melalui digital marketing lewat produk yang dimiliki. Nah, Maria dapat menghapus dengan berbagai musim dan memahami bahwa motivasi dan kebiasaan menggunakan produk ini sangat penting dalam media digital pemasaran. Kemudian yang kedua itu adanya produk. Produk di sini di mana merupakan ilmu daripada seni. Mengapa demikian? Karena memahami elastisitas harga dan posisi kompetitif adalah sudut pandang dalam mempertimbangkan sisi ekonomis dan merupakan kunci nyata untuk setiap orang menilai merek yang kita ciptakan. Diskon, kemudian penetapan harga, kemudian uh, pemberian promosi pada harga, itu bukan merupakan hal baru. Namun, yang menjadi beda itu adalah konsep membandingkan harga dengan cepat, kemudian keuntungan mendapatkan cashback, promosi, voucher, itu mengubah perilaku konsumen yang tadinya hanya memiliki niat menjadi ingin membeli. Kemudian yang ketiga yaitu saluran distribusi. Kita tidak bisa menyangkal bahwa lokasi dan lokasi itu merupakan poin kunci untuk meningkatkan sebuah penjualan. Semua ini juga berlaku dalam pemasaran digital. Karena kita tidak mungkin ya memiliki toko fisik, tapi kita memiliki toko online. Namun, kita harus mampu untuk membuat display semenarik mungkin sehingga banyak untuk orang tertarik berkunjung ke dalam. Kemudian selanjutnya adanya promosi. Salah satu tantangan dalam pemasaran digital itu adalah kemampuan kita untuk mengkomunikasikan promosi produk. Iklan di TV, iklan melalui pers itu biasanya menyampaikan dalam 30 detik. Nah, kita seringkali melihat berbagai macam pilihan karakter. Ini adalah sebuah cara atau strategi bagi pemasar untuk mampu bagaimana untuk fokus kepada pelanggan, mencuri perhatian pelanggan agar mampu untuk menarik sehingga aidanya muncul, attention, interest, desire, and action yang muncul. Karena bukan hanya sekedar berteriak tentang apa produk kita, kemudian bagaimana kemampuan produk kita, bagaimana power dan kualitas produk kita, tetapi bagaimana kemampuan kita membawa konsumen pada sebuah pelanggan tentang produk yang kita miliki. Mungkin itu yang bisa Ibu bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita membahas hanya fokus kepada perkembangan digital pemasaran. Namun, Ibu minta kalian untuk mencari perbandingan, perubahan tentang perkembangan pemasaran digital dari web 1.0 sampai dengan 3.0 dari tahun 90-an sampai dengan saat ini, bagaimana perilaku konsumen dalam menghadapi perubahan sejarah digital marketing, mulai dari tidak adanya media sosial hanya melalui MySpace sampai dengan Facebook. Jadi, Ibu minta kalian untuk menganalisis perubahan perilaku konsumen sejak web 1.0 sampai dengan web 3.0. Tidak perlu banyak-banyak, cukup satu halaman saja dan silahkan dikirimkan ke BOC. Ibu tunggu sampai dengan pukul 10 malam ini. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Selamat mencari tentang sejarah digital marketing. Jangan lupa absen di BOC. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.